Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Syarat untuk mengikuti Yesus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 23 dan 24a. Kata Yesus kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sudah memasuki hari kedua masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa retret agung, yakni kesempatan yang lebih dari cukup bagi kita untuk berenung, lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan lebih peduli dengan sesama. Lewat bacaan Injil hari ini, kita disadarkan bahwa mengikuti Yesus tidaklah mudah. Ada sejumlah syarat-syarat penting yang harus kita lakukan sehingga kita layak disebut sebagai pengikut Yesus. Dan penginjil Lukas hari ini menegaskan kepada kita mengenai sikap Yesus yang sangat tegas. Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajukan 3 syarat penting bagi kita. Pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri berarti berkata tidak kepada kesenangan dan kepentingan diri dan kelompok yang bertentangan dengan kehendak Allah. Menyangkal diri juga berarti menolak godaan atau tawaran yang melemahkan iman maupun yang memisahkan kita dari Allah dan sesama. Dengan demikian, menyangkal diri menunjukkan kedewasaan rohani kita sebagai pengikut Yesus. Dan Yesus telah menunjukkan kepada kita cara menyangkal diri. Misalnya, saat Yesus mau diangkat orang-orang Israel untuk menjadi raja, bahkan para murid mengharapkan Yesus menjadi raja Israel, sebab dengan menjadi raja, para murid mendapatkan jabatan. Tuhan Yesus tentu saja menyangkal atau menolak keinginan orang Israel dan para muridnya, karena hal itu tidak sesuai rencana dan kehendak Allah. Yesus memilih untuk menderita karena hal itu sudah sesuai dengan kehendak dan rencana Allah dalam diri Yesus. Saudara-saudari terkasih, untuk memahami tindakan menyangkal diri dapat kita pahami dari kisah Ibu Francesca.
diceritakan bahwa pada suatu hari Ibu Francesca, nama samaran, sedang bingung. Saat itu mereka kehabisan beras dan uang, sementara kedua anak dari Ibu Francesca masih belajar di sekolah. Dalam keadaan sedang putus asa, rumah Ibu Francesca didatangi oleh tetangganya yang membawa makanan yang cukup untuk bisa dimakan oleh kedua orang anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Melihat kejadian dan kenyataan tersebut, Ibu Francesca merasa sangat bersyukur. Beberapa jam kemudian, kedua anaknya pulang, dan kedua anaknya langsung menghabiskan makanan yang telah disediakan oleh ibu mereka. Namun, pada saat makanan sudah habis, anak yang paling besar bertanya kepada ibunya, "Mama, sudah makan ya?" Dengan wajah yang penuh senyum dan bahagia, Ibu Francesca menjawab, "Sudah nak, Mama sudah makan." Ibu Francesca melanjutkan perkataannya kepada anaknya, "Sebelum kalian datang, Ibu sudah makan dan sampai sekarang masih kenyang." Raut wajah kedua anaknya itu pun bertambah bahagia. Saudara-saudari terkasih, jawaban Ibu Francesca bahwa dia sudah makan, padahal dia belum makan, merupakan bentuk penyangkalan diri. Ibu Francesca membiarkan dirinya tetap dalam keadaan lapar demi melihat kedua anaknya bahagia dan hidup sehat. Ibu Francesca rela menderita untuk sesuatu yang lebih baik dan mulia, yakni kebaikan dan masa depan kedua anaknya. Hal ini telah dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu Francesca itu belum bisa dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang lebih mementingkan diri. Hal yang sama dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus rela menderita demi kita umat manusia. Kedua, syarat untuk menjadi pengikut Yesus ialah memikul salib. Salib adalah tanggung jawab atau tugas yang harus kita lakukan, termasuk risiko atau bahaya yang akan muncul. Misalnya, sebagai pengikut Yesus, kita diajarkan untuk mencintai, tetapi ketika kita belajar mencintai, kita malah dihina, diejek, atau disakiti. Dan itulah salib hidup kita. Ketiga, syaratnya adalah mengikuti Yesus, bukan mengikuti yang lain. Mengikuti Yesus artinya kita hanya memusatkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus, bukan orang lain. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh menjadi murid Yesus dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Semoga di masa prapaskah ini kami terdorong untuk hidup sebagai pengikut-Mu dengan menyangkal diri dan memikul salib. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.